Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, taruna-taruni bersama di rumah. Nah, untuk materi pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang praktek soldering dan desoldering ya. Kita mulai dari alat dan bahan yang diperlukan. Ya, pertama namanya praktek soldering. Soldering itu artinya menempelkan ya, atau menempelkan kaki-kaki komponen pada PCB ya. Nah, kalau desoldering itu artinya melepaskan kaki komponen. Jadi prakteknya langsung dua sekaligus ya, soldering dan desoldering. Alat dan bahannya sama. Ini di sini pertama ada solder, ini udah Ibu colokin ya, jadi udah panas. Solder ini ada bagiannya, ada kabel, ini bagian isolatornya, dan ini konduktornya ya. Jadi jangan sampai salah megang. Kalau udah dicolok, ini jangan dipegang ya karena panas. Nah, ini ada penyangga solder atau dudukan solder. Jadi kalau misalnya setiap habis make, misalnya belum belum mau nyolder lagi gitu ya, atau ada jeda tuh taruh di sini ya. Ini dudukan soldernya harus menghadap ke kita. Gunanya buat naruh solderan ya, agar meminimalisir apa ya, kecelakaan kerja ya gitu ya. Jangan sampai ini ditaruh sembarangan biar nggak kena tangan, kena kaki gitu ya. Terus jangan ditaruh di meja juga, khawatir nanti pas lagi praktek di kelas kesenggol kena temennya gitu ya, itu bahaya. Nah, terus alat dan bahan yang berikutnya ada ini timah ya. Nah, ini ntar akan dilelehkan pakai solder digunakan untuk menempelkan kaki komponen. Terus di sini ada pembersih solder. Jadi kalau misalnya udah beberapa kali nyolder kan itu ada serpihan-serpihan timahnya yang nempel, itu nggak boleh dibersihin pakai tangan ya karena itu panas. Jadi bersihnya gampang, tinggal di ini aja ya, dituncap-tuncupin aja ke sini. Nah, terus ada atraktor. Atraktor ada dua macam ya. Sama aja, atraktor atau vakum solder ini gunanya untuk melepas solderan yang salah atau ingin memperbaiki solderan gitu ya, untuk melepaskan timahnya gitu ya. Nah, namanya aja vakum solder. Cara makainya kita harus ngambil anginnya dulu ya. Gini, cetek. Ini udah ada anginnya, tinggal dicetekin ininya. Nah, di tempat yang ingin dihapus gitu. Ini atraktor yang pertama, ini atraktor yang kedua, ini model atraktor yang lainnya. Ini kondisi atraktor tertutup ya, atau terkunci gitu ya. Cara membuka kuncinya ya, perhatikan baik-baik, tinggal ditekan aja begini. Nah, ini udah kebuka. Nah, bisa dilihat di sini, ini nggak ada besinya ya. Ini berarti kondisinya vakum solder ini udah ada anginnya ya, tinggal dicetekin aja. Nah, ini ada besinya, tengahnya. Nah, berarti kalau ada besinya ini, anginnya belum diambil, ini nggak bisa dipakai buat vakum ya. Harus diambil dulu anginnya. Jadi kalau misalnya kalian praktek, lupa belum dicetekin atau masih ada soldernya, ini gini-gini, nggak bisa ya, bukan traktor yang rusak, tapi ininya yang belum diambil anginnya. Jadi ambil anginnya dulu ya, diginiin dulu. Nah, sama kayak ini ya, diginiin dulu, cetek, kalian juga sama. Tinggal dicetekin aja gitu ya. Nah, terus berikutnya ada PCB ya. Nah, papan PCB ini ada 3. Ini ada PCB polos ya. Nah, kalau ini prakteknya agak panjang ya. Sebelum disolder ini harus di-etching dulu menggunakan FECL dan butuh proses yang panjang gitu ya. Nah, akan kita pakai nanti dengan PCB bolong-bolong. Nah, ini ada 2 macam PCB bolong-bolong. Ini yang bolong-bolongnya lebih besar, ini yang bolong-bolongnya lebih kecil. Nah, ini bisa dilihat bedanya, lubangnya lebih besar ya. Ini di sini ada abjadnya. Ini abjadnya dari A sampai T ya. Ini untuk yang lubangnya lebih besar dan nomornya juga 1 sampai 20 ya. Nah, ini ada satu model PCB bolong-bolong yang lebih kecil. Ini abjadnya A sampai Y ya. Lebih banyak. Terus ini juga kolom ke bawahnya nomornya 1 sampai 29. Nah, oke, itu alat dan bahannya. Nah, untuk tutorial soldering desoldering saat ini, Ibu nanti nyontohinnya belum pakai komponen, tapi nyontohnya pakai ini ya, pakai kaki strapless. Nah, kaki strapless ini sama ya, kita anggap nih sama seperti kaki komponen elektronika lainnya seperti kapasitor, resistor, dioda, IC, itu kakinya hampir sama, bahannya kayak gini. Nah, caranya gimana? Oh iya, untuk PCB ini kan ada dua sisi ya, jangan sampai kebalik ya. Lapisan yang ada emas-emasnya sama yang polos. Nah, lapisan yang mengkilat ini yang buat nempelin ya, atau buat di solder. Kalau misalnya di sini dia nggak bakal bisa nempel timahnya. Ini juga sama. Nah, di PCB yang bolong-bolong ini ada dua sisi. Ini bagian yang emas-emasnya ini yang terang. Nah, belakangnya ini yang gelap ya, jangan sampai ketuker ya, masang komponennya dari sini, tapi melakukan solderingnya dari
bagian yang ada mas-mas ya, karena dia nggak bakal nempel kalau lapisan mas-masnya ini hilang gitu ya. Nah sekarang kita contoh dulu, nanti ibu contohkan cara menyolder yang polos sama yang ada kaki komponennya nih ya. Oh ya, kalau misalnya nanti udah pakai komponennya tuh dituncepin di sini ya. Di bagian yang polos, jadi di atas ya posisi komponennya. Nah, kakinya di bawah. Misalnya nih komponen elektronika, ini kakinya di sini ya. Nah, disoldernya di sini. Jangan kebalik ya. Jangan malah nuncepinnya di sini. Nggak kelihatan. Nah, jangan kebalik, nuncepinnya dari yang terang, terus nyoldernya di sini. Ini nggak bakal nempel kakinya ya. Oke, sekarang nih ibu contohin aja dulu. Oh ya, untuk penggunaan timah ini, ibu sarankan timahnya tetap berada dalam gulungan ya, untuk keamanan kalian semua ya, untuk safety-nya. Jadi jangan dipotong, karena kalau dipotong-potong gini, nanti ketika udah habis, pas ingin nyoldernya pasti kalau udah tinggal sedikit nggak bakal berani, karena kan ini panas ya. Ntar yang ada takut tangannya ini nggak ada pengamannya, takut kena juga. Nah kalau pakai ini kan aman ya, jadi di lingkarannya, pegangnya lingkarannya gini ya, jadi pelindung kalian. Oke, ini ibu contohkan satu. Nah ini kalau ngecek soldernya udah panas atau belum, kalian bisa di luar dulu ya. Nah ini udah panas ya, udah bisa melelehkan timah gitu ya. Jangan kebalik ya, nyoldernya bukan apa namanya, bukan timahnya nyamperin solder ya. Bukan solder nyamperin timah, kita lu kotor. Nih ya, jadi soldernya duluan yang di sini, yang nempel ke PCB-nya. Terus timahnya nyusul di sini. Secukupnya aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, dah. Nah, bulatannya matang, sempurna, menutup semua lingkaran mas-mas ini ya. Jadi ya, ini lagi. Oh iya, ini nggak boleh lebih dari 5 detik ya, kalau bisa 2-3 detik aja. Ketika udah dilelehin 1, 2, 3, lepas. Nah ini contoh solderan yang jelek nih. Ya, ini tapi nggak apa-apa juga, asal si sudah menutup si kayak komponen itu juga boleh. Nah kalau kayak gini gimana, masih bisa ditambah? Gimana sih? Nah ya udah, lagi kita dulu. Nah 1, 2, 3. Jangan lama-lama ya, kalau bisa 3 detikan aja, nggak lebih dari. Lalu ini buang dulu, pada jelek kayak gini bisa dibuang dulu. Terus gelundung kena kipas. 1, 2, 3. Nah kayak gitu ya. Nah sekarang kalau pakai atraktor gimana cara pakai atraktor ya sekarang ya, sekalian ya, jadi soldering dan desoldering. Nah misalnya kita pengen ngapus yang ini nih, jadi kan agak jelek, ini kan udah kering ya, ini udah kering nih tuh. Oh iya, hasil solderan yang bagus itu dia nggak ada lancip-lancipnya ya, jadi kalau dipegang gini, nah permukaannya itu halus ya, halus mulus, nggak lancip gitu, terus juga tertutup sempurna bulatannya. Nah ini kan agak keriting nih ya, misalnya ini agak sedikit jelek ya hasil solderannya, kita hapus bisa dengan ini vakum solder atau atraktor ya, atau penghapus hasil solderan. Ini udah kering, caranya ini udah siap dulu ya, udah siap diambil dulu anginnya. Nah ini siap di sini. Nah ini kita keringin, kita cairin dulu di sini ya, sebentar. Nah udah basah langsung tek gitu. Misalnya belum, lagi diiniin. Nah kalau bisa jangan sampai salah nyoldernya ya, karena mau segimanapun dihapus
itu dia nggak akan bisa benar-benar hilang gitu, pasti masih meninggalkan sisa atau bekas. Jadi gunanya bukan hanya menghilangkan ini, tapi dia tetap meninggalkan bekas ya, nggak bisa benar-benar bersih. Jadi pastikan solderannya itu benar gitu dan pas ya, dan hati-hati. Nah, kenapa? Karena kalau lebih atau berkali-kali kalian memvakum ya, ini nanti lama-lama lapisan emas-emasnya ini bisa keangkat. Nah, kalau keangkat berarti kan sama kayak gini nih, sama kayak yang belakangnya juga nih, itu nggak bisa nempel lagi. Kaki komponennya atau timahnya itu nggak bisa nempel lagi. Nah, sekarang pakai atraktor yang ini, sama aja ya. Nih, ini harus dilihat ya. Ini kan besinya masih ada nih. Berarti kan nggak ada anginnya ya, nggak bisa dipencet. Nah, ini dicetekin dulu, gitu ya. Misalnya kita ngapus yang ini nih sekarang ya, ngapus yang ini kayak yang tadi, dicairin dulu, dicairin, terus harus langsung siap dicetek gitu. Tuh, dia nggak akan bisa bener-bener apa namanya hilang sempurna ya, jadi cuma untuk memperbaiki hasil solderannya gitu. Nah, sekarang ibu contohin menyolder yang ada kaki komponennya, sama aja kayak yang tadi ya. Kalau yang ini nggak apa-apa ada lancip-lancipnya karena kan ada kakinya ya, jadi sebisanya aja, yang penting menempel juga udah cukup gitu ya, nggak harus bagus-bagus banget. Kalau di yang ada kaki komponen sama aja solderannya yang tempelin dulu, yang penting kaki komponennya tuh nempel. Mana ini, aduh. Nah seperti itu ya, tertutup sempurna. Jadi timahnya yang nyamperin solder, bukan solder yang nyamperin timah ya. Nah, tara. Nah, ini udah, ini hasil solderannya yang cukup baik ya. Nah, tetap mulus sama kayak gini. Cuma ini kita ada lancipnya kan karena ini untuk memasang kaki komponen ya. Nah, ini kuat. Ya, gitu. Dan ini kalau bisa tetap ya, nggak keluar jalur, nggak gede-gede ya. Karena nanti biasanya kalau baru pertama nggak apa-apa, namanya belajar, nanti hasil solderannya itu akan segede-gede bakso ya atau cilok ya. Ya nggak apa-apa, tapi terus diperbaiki aja. Kita latihan ya. Latihan sedikit-sedikit, pelan-pelan, ntar lama-lama hasil solderannya jadi bagus. Nah, ini contoh solderan yang kosong, yang tidak ada kaki komponennya. Nanti kita praktekin dua-duanya, latihan dulu yang kosong, terus baru latihan pakai kaki ini isi strapless. Nah, terus ini contoh hasil disoldering, ini contoh hasil solderan yang ada kaki komponennya. Nah, nanti praktek di kelas, dicoba ya, masing-masing akan dapat alat dan bahan yang sama. Ya, sampai ketemu di praktek. Terima kasih.